Tahun macan air ini memang tahun di mana fokus daripada kita ya, orang dewasa juga sebagai pebisnis ini sulit untuk kita wujudkan gitu ya. Air itu bawaannya maunya membuat kita banyak melamun. Bahkan nggak heran kalau kita seenaknya bicara, ngaco belok, mau-maunya saja, ketawel sedikit mudah tersinggung ya. Bahkan ada juga yang karena kebanyakan air, kayunya melembung, mengakibatkan dirinya merasa, wah gue paling hebat. Memang sepanjang unsur air masih mendominasi api, sulit bagi kita untuk memfokuskan diri. Namun pada sagwe yang dimulai pada 1 April hingga 30 April, ini aspek prinsip yang diwakili oleh unsur kayu akan bertumbuh kembang luar biasa. Nah, kalau bertumbuh kembang artinya apa? Artinya ada prinsip yang kuat. Nah, prinsip yang kuat inilah yang mengakibatkan seseorang pebisnis tidak lagi mudah dihasut. Para juragan yang baik hati, dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda pada kesempatan yang baik ini. Para juragan, tidak sedikit orang bertanya kepada saya mengenai bagaimana apakah anak saya kurang fokus. Apakah karena kamar tidurnya di bawahnya ada tangga, misalnya seperti itu, ya. Nah, memang kurang fokus sudah banyak mengendala anak-anak di zaman sekarang ini. Ya, kita lihat saja deh, banyak sekali anak-anak sudah kerajingan dengan handphone, ya, gadget gitu ya, dawai ya. Karena mereka semua sekarang sudah memiliki alat yang modern seperti itu. Apalagi kan sekolah sekarang jarak jauh, ya. Mereka udah nggak asing. Dan kalau sudah mereka memegangnya, seolah-olah nggak mau lepas lagi. Akhirnya bukan lagi belajar, main game, bersuka cita, ya, sampai kehilangan waktu. Nah, kalau ini kita tidak sadari, kita khawatir dong. Nanti bagaimana tanggung jawab mereka di kemudian? Apakah mereka bisa menjadi satu pribadi yang bijaksana, yang bisa bertanggung jawab terhadap hidupnya sendiri? Ya, jadi jangan sampai kekurang fokusan di masa sekarang ini menjadi batu sandungan bagi masa depannya kelak. Namun demikian, memang dari sudut pandang pendataan feng shui, hal itu bisa saja terjadi gitu ya. Kekeliruannya banyak sudah kita bahas. Untuk memahami hal ini, Anda sebaiknya menjaksamai kembali deh ya berbagai video yang sudah diupload ya, sudah dipublish, baik itu pada channel YouTube-nya Feng Shui Enthusiast FSE ataupun channelnya Kang Singfat. Banyak itu ya, tolong diteliti satu persatu ya, agar tidak menjadi beban ya. Karena kalau sudah kerajingan dengan gadget misalnya, kemudian kekeliruan feng shui pun terjadi, kan jadi masalahnya menjadi besar, tekanan terhadap anak menjadi begitu berat. Kita nggak berharap itu terjadi. Nah, bagaimana kaitannya dengan tahun macan air sekarang ini? Ya, tahun macan air ini memang tahun di mana fokus daripada kita ya, orang dewasa juga sebagai pebisnis ini sulit untuk kita wujudkan gitu ya. Air itu bawaannya maunya membuat kita banyak melamun. Bahkan nggak heran kalau kita seenaknya bicara, ngaco belok, mau-maunya saja, ketawel sedikit mudah tersinggung ya. Bahkan ada juga yang karena kebanyakan air, kayunya melembung, mengakibatkan dirinya merasa, wah gue paling hebat ya gue nih superhero, gua megalomania. Walaupun itu tidak dikatakan semacam itu, tapi tentu saja tersirat atau tabak daripada perilaku mereka masing-masing, ya kan?
Jadi ngaco belok bisa banyak terjadi karena peranan unsur air yang luar biasa ya. Nah, apakah kemudian kita bagaimana nih untuk menanggulanginya? Apakah nggak ada cara gitu? Ya tentu saja, ya segala sesuatu ada cara untuk menyiasatinya. Kalau kita pedulikan kata kunci tahunannya, jelas bahwa kuncinya simpel sekali, harus tegas, harus punya ambisi. Siapa yang tegas berambisi, dialah yang keluar sebagai pemenang. Yang ngaco belok itulah yang akan kewalahan. Yang sembarangan, yang sifatnya menghasut, menggosip, membuat kerusuhan di mana-mana, akan luluh lantak oleh orang yang mengambil ketegasan dengan ambisi. Karena dialah yang akan memiliki kesuksesan dan hokinya, gitu ya. Nah, bagaimana juga dengan masa sagwe? Kita tahu masa jigwe. Di masa jigwe kan ada hasrat ya, yang terfokus, yang diharapkan terfokus, yang mudah memunculkan berbagai macam peluang. Nah, kalau hasrat yang terfokus yang memunculkan peluang ini bisa kemudian dikembangkan pada sagwe, kan bukan main luar biasa. Kalau kondisinya memungkinkan, apakah iya? Memang sepanjang unsur air masih mendominasi api, sulit bagi kita untuk memfokuskan diri. Namun pada sagwe yang dimulai pada 1 April hingga 30 April, ini aspek prinsip yang diwakili oleh unsur kayu akan bertumbuh kembang luar biasa. Nah, kalau bertumbuh kembang artinya apa? Artinya ada prinsip yang kuat. Nah, prinsip yang kuat inilah yang mengakibatkan seseorang pebisnis tidak lagi mudah dihasut. Nah, kalau tidak mudah dihasut, maka dia akan mandiri. Dalam kemandirian tadi, kayu akan mencengkram tanah dan mewujudkan satu disiplin, satu kecermatan, satu tanggung jawab. Nah, oleh sebab itu, pada sagwe ada satu kata kunci yang patut kita camkan betul. Kalau cermat kita masifkan, maka upaya kita yang syarat keyakinan akan membuahkan hasil yang maksimal. Itu kuncinya juga kan. Bagaimana kita menyiasatinya secara pribadi dalam artian tinjauan per show akan kita lanjutkan kemudian. Oke? Ya, kita lanjutkan dengan 12 sio. Tentu saja kita akan seperti biasa memulainya dari sio macan, kemudian sio kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, babi, tikus, dan kerbau. Oke, sio macan. Sio macan di bulan yang lalu kita berharapkan untuk senantiasa menghindari emosi, ya, memadukan logika dengan naluri, dan jangan sampai kita memojokkan siapapun. Di bulan Imlek yang ketiga ini, kita harus ingat. Kenapa? Karena sio macan dikhawatirkan mudah angkuh, ya, mudah angkuh, mudah terobsesi, dan memaksakan keputusannya. Ini yang harus kita hindari, kita waspadai, kita jauhi, jangan sampai terjadi. Seksamai ambisi agar kelak tidak mengerosi posisi ataupun prestasi. Jelas loh, ya. Kalau ambisi kita seksamai sebagaimana mestinya, kita tahu ya posisi kita yang lagi ciong ini, sehingga posisi kita dan prestasi kita aman. Nah, untuk itu tentu saja kembali kepada kalimat awalnya, kita tidak boleh angkuh, ya toh? Sengaja ataupun tidak, mengadu superioritas merugikan diri sendiri. Jadi di bulan Imlek yang ketiga ini,
ada satu tantangan di mana superioritas Anda itu ditantang. Nah, untuk itu Anda patut menghindarinya. Jangan pernah mengadu superioritas kepada dan terhadap siapapun, karena itu akan merugikan Anda sendiri. Kalau Anda bisa menyiasati hal itu dengan baik dan benar, maka kestabilan keberuntungan Anda di bulan Imlek yang ketiga ini tidak akan mengalami gangguan sama sekali. Sukses selalu. Sio kelinci. Sio kelinci merupakan sio unggulan di tahun macan air ini. Anda tidak perlu merasa ragu. Fokus Anda di bulan Imlek yang lalu sangat diharapkan agar Anda tidak lagi merasa ragu, ya, sehingga stabilitas, aktivitas dan kreativitas akan terwujud dengan baik. Di bulan Imlek yang ketiga ini, Anda yang bersio kelinci mudah sekali untuk mandiri. Jadi bagi Anda yang selama ini merasa agak goyah, Anda harus memacu diri Anda untuk mandiri, karena kemandirian di bulan ini mudah Anda wujudkan dan mudah pula bagi Anda untuk beraksi. Jangan khawatir. Oleh karenanya, mantapkan keinginan Anda. Mudah mandiri, beraksi dan mantapkan keinginan. Ingat itu. Utamakan moto sama-sama untung agar kelancaran tidak terbatasi. Jadi, adanya kecenderungan ketimpangan keberuntungan sebaiknya tidak Anda lakukan. Karena hal semacam itu tidak akan mungkin menjadi satu yang berkepanjangan bagi kesuksesan dan keberuntungan Anda sendiri. Utamakanlah keberuntungan yang sama-sama. Kita untung, mereka pun untung. Sengaja ataupun tidak. Muslihat pembokongan tak boleh diberi hati. Nah, dibalik segala macam yang bagus-bagus tadi, ternyata di bulan Imlek yang ketiga Anda harus khawatir adanya muslihat pembokongan. Dan kalau itu Anda deteksi dan Anda melihat gelagatnya, jangan pernah Anda berikan hati. Karena kalau Anda berikan hati akan menjadi masalah yang berkepanjangan, ya, akan menjadi batu sandungan bagi keberuntungan Anda. Ingat itu, Anda harus tegas, Anda harus berani untuk bersikap apa yang kehendak Anda. Jangan memberikan hati untuk hal-hal yang sifatnya negatif, apalagi destruktif. Sukses selalu. Sio naga. Sio naga, Anda jangan berpikir Anda masih ciong loh. Masa ciong sudah berlalu. Dan ini adalah bulan Imlek yang ketiga. Di bulan Imlek yang lalu, Anda diharapkan untuk mengefisienkan waktu Anda dan tegas untuk menghindari berbagai bentuk spekulasi dan pemaksaan. Di bulan Imlek yang sekarang ini, Anda dikhawatirkan mudah sekali percaya pada orang lain. Itu tidak boleh terjadi. Ya, Anda juga mudah sekali merasa kasihan. Itu pun tidak boleh terjadi. Ya, kenapa? Karena banyak siasat-siasat yang sangat mungkin akan merugikan Anda untuk jangka waktu yang panjang jika hal itu Anda turuti. Jadi Anda harus pedulikan benar untuk tidak mudah percaya, tidak mudah kasihan. Dan kebijakan Anda harus Anda lenturkan. Ya. Walaupun Anda sebagai seorang yang memang baik, tapi Anda harus melenturkan kebijakan Anda sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang berkembang. Buang keraguan. Nggak boleh ragu, Anda harus tegas.
Buang keraguannya apalagi yang berlebihan agar kecermatan tidak merancukan aksi. Jadi, kalau Anda ragu, Anda nggak akan cermat. Dan kalau Anda tidak cermat, aksi Anda akan menyimpang daripada tujuan dan Anda rugi. Ya, jangan sampai itu terjadi karena akan membuat keberuntungan Anda di bulan ini menurun dan penurunannya cukup besar kalau Anda mengabaikan hal ini. Ingat ya hal itu, tolong sekali. Sengaja ataupun tidak, pengingkaran tanggung jawab patut dicurigai. Jadi siapapun yang mengingkari tanggung jawabnya, ya, termasuk diri Anda sendiri, Anda harus mencurigainya karena hal itu akan menghambat kemajuan. Tanggung jawab yang diingkari oleh orang lain, sebaiknya orang tersebut tidak lagi Anda berikan kesempatan untuk berhubungan dengan Anda sebagaimana seharusnya. Anda harus punya batasan. Tetapi kalau tanggung jawab Anda yang teringkari, Anda harus segera memperbaikinya agar tidak menjadi batu sandungan di kemudian. Sukses selalu. Sio ular. Sio ular. Sio ular diharapkan untuk tidak pernah menyaksikan segala sesuatu. Anda harus yakin dan Anda harus bersandar pada pengalaman dan pantang berserah kepada nasib. Itu yang diharapkan pada bulan lalu. Pada bulan ini Anda diharapkan untuk waspada. Jangan sampai Anda mudah terlena. Ya, Anda mudah terlena, ya, mudah terhasut, ya, dan juga mudah terpukau dengan kemegahan. Anda mudah terpesona, ya, dengan segala hal-hal yang tampaknya mengagumkan, padahal belum tentu hal itu apa seaslinya semacam itu, ya. Jangan sampai yang Anda hadapi itu hanyalah fata morgana belaka, tipu muslihat belaka. Teguhkan prinsip, tajamkan intuisi, ya. Jadi pegang prinsip Anda. Kalau prinsip Anda A, jangan Anda berbelok arah karena Anda terpukau dengan kemegahan, ya. Tajamkan intuisi, ya. Bisikan hati Anda tidak akan membohongi Anda, ya. Karena apa yang menjadi sesuatu yang Anda pikirkan, pelajari segalanya itu dengan baik, ya, akan menjadi satu pengalaman yang sebaiknya Anda pegang teguh, ya. Jadi intuisi harus Anda tajamkan sebagai sebuah pengalaman agar manuver aksi Anda takkan merugi, ya. Jadi kalau Anda melepaskan prinsip Anda asal percaya, Anda tidak percaya pada bisikan hati Anda, maka manuver Anda di bulan ini bisa keliru. Sengaja ataupun tidak, pengejaran membabi buta tak pantas terjadi. Di bulan Imlek yang satu ini, apalagi mengingat Anda ciong di tahun macan air ini, Anda harus bisa paham betul kapan Anda harus menginjak rem dan kapan Anda patut menggasnya kembali. Di bulan Imlek yang ketiga ini, Anda diharapkan untuk tidak membabi buta. Jadi siap-siaplah untuk menginjak rem apabila diperlukan untuk menyelamatkan keberuntungan Anda sendiri. Karena dengan begitu, kestabilan akan berpihak kepada Anda. Sukses selalu. Sio kuda. Sio kuda, sio yang keberuntungannya bukan main. Bagus sekali. Di bulan Imlek yang lalu Anda diharapkan objektif terhadap segala sesuatu. Kurang objektif bisa merugikan diri Anda sendiri. Di bulan Imlek yang satu ini Anda
hati-hati. Karena Anda akan terpacu sehingga maunya tergesa-gesa, maunya cepat-cepat, maunya seolah-olah Anda bakal ketinggal kereta, ya. Anda harus menstabilkan langkah-langkah Anda, jangan sampai serampangan, ya. Dan jangan pula Anda mengabaikan aturan, karena Anda mudah tergesa, mudah serampangan, mudah mengabaikan aturan. Ingat, tolong hal itu tidak Anda langgar, ya, agar keberuntungan Anda di bulan Imlek yang satu ini meningkat kembali, ya. Nah, untuk peningkatan itu Anda diharapkan untuk memfokuskan tujuan Anda dan memadukan daya yang tersedia agar hasil optimal segera terkuasai. Sengaja ataupun tidak, aksi menggunting dalam lipatan patut dihindari. Aksi menggunting dalam lipatan artinya apa? Menggunting dalam lipatan berarti ada pembokongan, ya. Berarti ada yang mau mengambil untung di dalam diri Anda sendiri. Nah, ataupun di dalam arena Anda. Siapa yang berbuat? Tentu saja orang lain terhadap Anda, atau Anda terhadap orang lain. Kedua-duanya tentu saja tidak boleh terjadi. Kalau orang menggunting di dalam lipatan terhadap kepentingan Anda akan terugikan. Kalau Anda menggunting lipatan orang lain, Anda pun akan dirugikan di kemudian pula. Jadi kedua-duanya harus Anda waspadai dan harus Anda hindari. Dengan begitu, peningkatan keberuntungan Anda kelak akan berkesinambungan. Sukses selalu. Sio kambing. Anda yang bersio kambing dikhawatirkan lengah pada bulan Imlek yang lalu. Kalau lengah, maka potensi keberuntungan Anda yang semestinya memuncak tinggi menjadi begitu terbatas. Nah, kalau Anda tidak lengah dan Anda menggelorakan semangat Anda dengan tidak banyak bersilat lidah, dengan serius terhadap pekerjaan, tentu saja keberuntungan Anda di bulan Imlek yang lalu meningkat luar biasa. Dan di bulan Imlek yang satu ini, peningkatan tersebut dapat distabilkan atau bahkan ditingkatkan kembali. Tetapi kalau Anda merasa mudah tersudut, karena di bulan Imlek yang satu ini perasaan tersudutkan, tergiring, merasa terabaikan itu bisa terasa tanpa ada sebab bisa menggejolak di dalam perasaan. Kenapa kok tiba-tiba merasa terabaikan? Kenapa kok bisa tiba-tiba tersudut dan maunya menuruti perkataan orang lain? Ini memang adalah pengaruh daripada bulan Imlek yang ketiga. Dan Anda harus mewaspadai hal itu. Anda patut menghindarinya, ya, agar penurunan keberuntungan tidak terjadi. Nah, oleh sebab itu Anda patut mengukuhkan rencana. Jadi supaya Anda tidak tersudut, tergiring atau merasa terabaikan, Anda pegang aja tuh rencana Anda tuh, ya. Nah, kalau rencana Anda pegang dengan teguh, aksi Anda bisa matangkan dan peluang juga nggak akan kemana-mana, dapat Anda kuasai, gitu, nah, sengaja ataupun tidak, kekeliruan kecil pun harus segera dikoreksi. Jadi dalam kondisi di mana Anda merasa gamang sewaktu-waktu, Anda bisa melakukan kekeliruan. Dan kalau kekeliruan itu terjadi terhadap siapapun, Anda patut segera mengkoreksinya. Kalau perlu, Anda harus berani untuk meminta maaf, walaupun itu terhadap orang rendahan sekalipun, agar justru nama baik Anda menjadi ditinggikan dan kesuksesan makin berlipat ganda. Sukses selalu.
Sio monyet, khawatir yang berlebihan memang tidak diperlukan lagi. Ya, kesangsian patut disingkirkan. Ya, peluang-peluang yang tadinya bersembunyi sekarang pun bisa bermunculan ke permukaan. Nah, pada saat seperti itu dan pada situasi yang sangat memungkinkan di bulan Imlek yang ketiga ini, Anda perlu dan mudah bangkit. Untuk itu, gelorakan semangat Anda, timbulkan, mantapkan keyakinan Anda. Ya, ingat, mudah bangkit di bulan Imlek yang ketiga ini, mudah bersemangat dan mudah berkeyakinan. Kenapa saya katakan mudah bangkit? Karena Anda yang bersio monyet diramalkan dalam setahun ini memang mengalami banyak deraan masalah. Bangkitlah di bulan Imlek yang ketiga ini agar kebangkitan tersebut kelak bisa berkesinambungan. Batasi manuver sebatas objektif. Kendati begitu, manuver Anda hendaknya dibatasi sebatas objektivitas. Hal-hal yang sifatnya kurang meyakinkan, kurang objektif harus Anda berani benar-benar menyingkirkannya. Ya, ini penting agar peluang Anda sendiri mudah terakumulasikan, mudah terhimpun dan tertimbun menjadi sesuatu yang besar. Ya, sengaja ataupun tidak. Yang di luar batas daya pantang diberi atensi. Ya, jadi peluang-peluang yang walaupun besar, ini besar loh, ini peluang loh, tapi daya kita nih nggak mampu. Jangan dipaksakan. Sebab pemaksaan akan mengakibatkan justru kejatuhan bagi seseorang yang sedang dilanda ketidakselarasan atau ciong, apalagi berjumlah nilai keberuntungan minimal. Jadi untuk hal yang semacam itu, tolong atensinya dikurangi, ya, perhatian minatnya tolong jangan dibesarkan, justru sebaiknya dipantangkan demi kesinambungan kesuksesan Anda sendiri. Sukses selalu. Sio ayam, kalau di bulan yang lalu Anda diharapkan hanya mengejar yang pasti-pasti saja, untuk itu Anda patut mengalah dan harus berpedoman pada sama-sama untung. Ya, sama-sama untung memang harus selanjutnya dipedomankan dong. Ya, nah di bulan Imlek yang satu ini, peluang Anda jauh membesar. Oleh sebab itu coba seksamai deh kalimatnya. Mudah adaptasi. Jadi Anda akan memperoleh sesuatu yang berbeda daripada biasanya, dan bagi Anda hal itu gampang sekali. Anda tidak perlu khawatir untuk mengadaptasi, ya, untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan pekerjaan usaha yang baru. Ya, berarti adanya penawaran hal-hal yang baru, baik itu berkaitan dengan pekerjaan ataupun bisnis, sebaiknya Anda pedulikan dan jangan diabaikan dengan begitu saja. Perlu dipertimbangkan benar untuk ruginya. Karena untuk itu Anda mudah sekali beradaptasi. Ya. Nah, mudah berkobar artinya Anda juga mudah bersemangat, mudah mengakumulasi ke energi positif Anda ke arah sana. Ini tentunya suatu yang menguntungkan, ya. Sesuatu yang patut diberdayakan dengan semaksimal mungkin. Dan mengejar bidikan, Anda pun mudah untuk mengejar bidikan. Jadi janganlah disia-siakan. Sinergikan daya. Jadi untuk memperoleh hal itu, daya upaya Anda harus disinergikan. Apa itu daya upaya? Segala dana, kemitraan dan lain sebagainya Anda harus susun nih. Ya, dengan siapa Anda patut mengkonsolidasikan kemampuan gitu ya, agar segalanya menjadi jauh lebih lancar.
Sinergikan daya agar kalau kelak dibutuhkan, jadi jangan semena-mena, jangan dengan serta-merta, tapi kalau dibutuhkan, segera bisa berfungsi, bisa difungsikan dengan baik gitu ya. Sengaja ataupun tidak, pos pengeluaran tak boleh keliru koordinasi. Ya, dengan peluang yang besar Anda patut mengelola pengeluaran Anda. Pos-pos pembiayaan, pendanaan patut ditata dengan sedemikian rupa. Kekeliruan dalam hal semacam ini tentu bisa mendatangkan sandungan, hambatan, bukan tidak mungkin, justru mendatangkan kerugian. Jangan sampai itu terjadi, karena pada prinsipnya bulan Imlek yang ketiga ini adalah era di mana keberuntungan Anda berpotensi memuncak luar biasa besar. Sukses selalu. Sio anjing. Sio anjing merupakan sio unggulan ya di tahun macan air ini. Keliru kalau Anda pesimistis dalam menghadapinya. Memang di bulan Imlek yang lalu Anda harus yakin dengan apa yang Anda lakukan. Kalau Anda ragu, ya, keraguan itulah yang akhirnya menjadi batu sandungan. Karena keraguan atau bahkan kerakusan sehingga tidak lagi selektif, inilah yang justru akan menghambat sepak terjang Anda pada bulan Imlek yang selanjutnya. Nah, di bulan Imlek yang ketiga ini, batu sandungan bisa terjadi kalau Anda teledor. Nah, padahal di bulan Imlek yang Sagwe ini, keteledoran bisa tiba-tiba terjadi menghampiri Anda ya, tanpa Anda sadari gitu ya. Nah, jadi Anda harus hati-hati, jangan sampai Anda mudah teledor, mudah ragu-ragu, dan mudah andalkan laporan. Anda nggak boleh mengandalkan laporan, tapi Anda harus paham betul situasi yang sedang berlangsung. Anda kalau perlu turun tangan sendiri. Jangan pernah teledor, jangan pernah lengah, jangan lalai, jangan pernah bermalas-malasan. Itulah hambatan Anda yang harus Anda perangi ya. Redam ambisi tanpa hitungan matang. Karena teledor juga, wah, orang nawarin apa, wah ini untung nih. Ya, langsung aja tanpa ada hitungan yang matang Anda mau mencaploknya. Ini juga salah ya. Redam ambisi tanpa hitungan matang agar tak timbulkan teka-teki. Apa yang dimaksud? Nah, kalau udah dicaplok baru kemudian Anda sadar, untung rugi, itu sudah terlambat, udah kebablasan namanya ya. Jangan menyesal di kemudian. Jadi Anda harus menghitungnya semasak mungkin sebelum Anda mengambil keputusan yang tepat. Sengaja ataupun tidak, berikan kuasa tanpa batas tak boleh terjadi. Satu hal, bulan Imlek ketiga Anda harus turun tangan dan tidak boleh menguasakan apapun kepada pihak lain. Dengan begitu, kesuksesan akan tetap berada di tangan Anda. Penurunan akan mudah Anda hindari. Sukses selalu. Sio babi. Kendati Anda yang bersio babi diramalkan ciong pada bulan Imlek yang lalu, asalkan daya Anda sinergikan dengan baik, Anda selalu mengutamakan kesepahaman dan tidak mudah menyerah, keberuntungan akan berpihak kepada Anda. Di bulan Imlek yang ketiga ini, di masa Sagwe, keberuntungan tersebut akan senantiasa masih berpihak. Asalkan Anda tidak mudah pasrah. Yang jadi masalah, adanya tekanan di bulan ini mengakibatkan Anda merasa lemah, lunglai, kemudian pasrah.
Dalam kepasrahan Anda mudah terhasut dan mudah toleran yang berlebihan. Toleran baik, tapi kalau sudah berlebihan itu menjadi kebodohan, ya. Maaf, ya, jangan sampai itu terjadi. Nah, kemudian tenangkan kecamuk perasaan, ya, agar segala hal tak sukar dievaluasi, ya. Perasaan Anda ini banyak berkecamuk, Anda harus bisa tenangkan, ya. Jangan berpikiran yang aneh-aneh, santai aja tapi objektif, ya. Nah, dengan begitu segala hal Anda bisa evaluasi kebaikan dan keburukannya, ya, keuntungan maupun kerugiannya, sehingga hal yang baiklah yang akan Anda tempuh di kemudian. Sengaja ataupun tidak, curiga tak boleh kentara dan harus dihindari. Walaupun Anda tolerannya berlebihan, Anda juga tidak bisa menutup kecurigaan terhadap orang lain. Nah, kecurigaan ini kalau sampai terbaca oleh orang lain, tentu saja menjadi presiden buruk bagi sepak terjang Anda di kemudian. Oleh sebab itu, curiga boleh-boleh saja, karena dalam kondisi di mana Anda sedang ciong, segala hal bisa saja terjadi, ya. Nah, agar segala keburukan tidak terjadi, Anda patut curiga, tapi tidak boleh kentara, ya. Curiga harus dihindari, tak boleh tampak di permukaan. Oke, sukses selalu. Sio tikus. Sio tikus di masa Jigwe itu rawan sekali dengan tipu daya, ya, rawan sekali dengan berbagai manuver pesaing yang di luar, ya, ekspektasi Anda. Nah, Anda memang harus mewaspadai. Kalau kewaspadaan itu Anda terapkan dengan baik dan benar, maka bulan Imlek lalu akan dipenuhi dengan kestabilan keberuntungan, kestabilan kesuksesan yang tidak berubah, tidak ada penurunan. Dan tentu saja kalau itu bisa Anda wujudkan, maka bulan Imlek yang ketiga ini akan membuahkan hasil yang jauh di luar angan Anda sendiri. Luar biasa hebat, oh. Ya, tetapi kalau bulan lalu ada bermasalah, tentunya kenaikan pada bulan ini juga tidak sebesar yang disebutkan tadi. Nah, agar segala sesuatunya berkelancaran tanpa hambatan, Anda yang selalu dipacu untuk berambisi, ya, Anda harus menenangkannya. Mudah ambisi, mudah semangat, dan mudah tak berkepuasan. Nah ini, ya, mudah-mudahnya ini Anda mau yang wah dan wah. Memang Anda semangatnya akan memuncak luar biasa di bulan Sagwe ini. Tetapi segala sesuatu toh harus ada batas kepuasan. Anda tidak boleh serakah, itu intinya, ya. Nah, kalau itu bisa Anda lakukan, Anda tidak akan mengalami gangguan, hambatan apapun. Batasi target. Nah, jadi untuk bulan ketiga ini Anda patut membatasi target Anda, kedepankan objektivitas, ya, agar upaya sesuai dengan ekspektasi Anda sendiri, ya. Jadi kalau ekspektasinya Anda adalah kemajuan sekian, Anda akan mencapainya, ya, dengan sesuai dan objektif dengan kemampuan yang Anda miliki. Oke, paham toh? Sengaja ataupun tidak, keliru hamburkan daya upaya tanpa estimasi. Jadi keliru kalau Anda menghamburkan daya upaya tanpa ada perkiraan yang benar. Jadi segala sesuatunya harus dihitung dengan semasak mungkin.
Ya, sampai di sini Anda lebih paham, dan dengan lebih paham Anda tentu akan lebih sukses dan lebih berkeberuntungan. Sukses selalu. Sio kerbau. Sio kerbau pada 2 bulan belakangan ini, toh Anda sudah lepas dari deraan ciong tahun yang lalu, dan kestabilannya cukup memuaskan. Nah, di bulan Imlek yang ketiga ini, Anda yang di bulan lalu disarankan untuk tidak coba-coba, ya, dan lebih mengutamakan kontinuitas peluang, ya, di bulan ini diharapkan untuk tidak mudah gelisah. Anda bisa sewaktu-waktu merasa gelisah tanpa ada alasan apapun. Aneh tak? Memang. Tetapi itulah yang diramalkan. Anda harus waspada, jangan sampai dirancukan oleh kegelisahan Anda. Di mana dengan demikian Anda menjadi kehilangan energi, kurang energi, ya, mudah kurang energi, dan oleh karenanya pula mudah tersudutkan. Jadi hati-hati, ya, yang hati-hati adalah jangan sampai Anda mudah gelisah, mudah kurang energi, dan mudah tersudutkan. Ya, kobarkan semangat. Anda harus bisa memotivasi diri untuk bersemangat, dan bersemangat. Karena memang begitulah. Kalau tidak, Anda akan mudah terbawa oleh arus lamunan dan kemalasan. Kobarkan semangat, dengan begitu sikap objektif pun takkan terkontaminasi. Kalau Anda kehilangan semangat, maka Anda kehilangan objektivitas. Itu ada benang merah di antara keduanya yang harus Anda pertahankan. Sengaja ataupun tidak, banting tulang tak boleh tanpa tujuan pasti. Anda harus punya tujuan yang pasti, ya. Jangan sampai Anda membanting tulang tanpa ada arahan yang jelas. Anda harus betul-betul berpikir yang sesuai dengan kobaran semangat tadi, yang sesuai dengan objektivitas tadi. Kalau itu bisa Anda lakukan, maka keberuntungan yang diramalkan menurun tidak akan terjadi. Setidaknya kestabilan akan Anda kuasai di bulan Imlek yang satu ini. Dan kalau bulan Imlek yang satu ini Anda kuasai, maka di bulan berikutnya potensi keberuntungan Anda diharapkan dapat melambung tinggi. Sukses selalu. Para juragan yang baik hati, bulan Imlek yang ketiga bukan bulan yang rumit untuk dilalui. Karena dengan kita bersikap cermat, maka kita akan mudah memfokuskan diri. Dan kalau kita sudah fokus terhadap segala sesuatu, maka kita akan dapat melangkah dengan tegas menuju ambisi kita, di mana hoki kelak akan mudah kita raih. Demikianlah para juragan, mudah-mudahan tinjauan mengenai dinamika bulanan dapat Anda sinergikan dengan tinjauan mengenai sio Anda. Ya, karena walau bagaimanapun keberuntungan Anda adalah kebahagiaan kami. Sukses selalu.